Pangeran Sungrase Wijayakrama atau Arya Katengahan. Nah, ini beliau Pangeran Jayakata terakhir ya. Jadi setelah beliau sudah tidak ada lagi yang namanya Pangeran Jayakarta. Ketika menziarahi makam Pangeran Jayakarta dan apa yang saya butuhkan itu terpenuhi. Kayak Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman, batu nisannya yang dia semakin lama semakin menancap ke dalam pohon buni ini. Dengan menancapkan batas wilayah antara Banten dan Batavia, nah itu disebutnya Tetengger. Nah, dari kata Tetengger itu menjadi nama kata Tangerang. Mendekati pertengahan bulan suci Ramadan, mari menepi dari kesibukan, lalu melakukan kontemplasi secara senyap di salah satu sudut keramat makam Pangeran Jayakarta. Walaupun berada di pusat kesibukan kota Jakarta, tapi komplek makam ini terjaga aura keramatnya. Banyak peziarah yang berdatangan, bahkan dari tempat-tempat yang jauh. Dikenal sebagai tokoh besar, pusara Pangeran Jayakarta dipercaya memiliki kharomah yang sangat besar. Itu yang membuat peziarah terus berdatangan setiap hari. Tapi benarkah di komplek pemakaman ini terdapat nisan batu yang tingginya terus bertambah? Lalu seperti apa masjid tua peninggalan Pangeran Jayakarta yang masih utuh walau sudah berdiri sejak tahun 1620? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendekati pertengahan Ramadan, mari melakukan tetirah ke pusara tokoh keramat yang tak pernah sepi dari peziarah. Pangeran Jayakarta. Masih berada di pusat kota Jakarta, makam berada di kawasan Jatinegara Kaum, Klender, Jakarta Timur. Hingga saat ini, pusara sang pangeran selalu ramai, termasuk di bulan suci Ramadan, karena perjuangan dan keteladanannya yang sangat kuat. Dialah tokoh utama dalam perjalanan sejarah kota Jakarta karena menjadi salah satu musuh utama penjajah Belanda. Pangeran Jayakarta terusir dan menyingkir ke Jatinegara setelah Jakarta jatuh ke tangan penguasa VOC. Nah, ini pemirsa, ini adalah makam Pangeran Ahmad Jaketra atau Jayakarta bin Pangeran Sungrase Wijayakrama atau Arya Katengahan. Nah, ini beliau Pangeran Jayakata terakhir ya. Jadi setelah beliau sudah tidak ada lagi yang namanya Pangeran Jayakarta. Karena pada tahun 1620, 1619, 1620 Jayakarta sudah dikuasai oleh VOC, oleh John Pitten Sungkun. Beliau ini sebelum hijrah ke daerah yang sekarang disebut Jatinegara Kaum, beliau mempunyai keraton di kota. Ya, 1619 beliau mengalami kekalahan dalam perang melawan John Pitten Sungkun atau JP Kun ya. Kemudian beliau hijrah gitu ke arah barat Kali Sunter. Nah, dulu kali ini lebar itu beliau hijrah ke sini pada tahun 1619 Masehi beserta keluarganya dan para pengikutnya. Nah, 1620 beliau membangun yang sekarang menjadi Masjid Jami Aslafiyah Pangeran Jayakarta. Masjid ini dibangun 1620. Pada tahun 1640
beliau wafat. Nah, perjuangan beliau digantikan oleh anaknya. Namanya ini Pangeran Lahut, ya, Pangeran Lahut. Nah, ini makamnya. Beliau yang meneruskan. Maka Batavia itu tidak pernah aman dari pergerakan perjuangan laskar-laskar Jayakarta, itu melalui perang gerilya. Wafatnya Pangeran Jayakarta tidak pernah menghentikan perjuangan melawan para penjajah. Sebab anak cucu Pangeran Jayakarta terus melakukan perlawanan, juga para prajurit dan pengikutnya yang sangat setia dalam perjuangan. Lebih dari semua itu, tokoh-tokoh sakti dari Kasultanan Banten juga banyak yang akhirnya mengikuti jejak Pangeran Jayakarta melawan Belanda yang menguasai Batavia. Nah, diteruskan lagi oleh Pangeran Surya. Ini cucunya nih. Ya, cucunya. Maka pada tahun 1680, setelah 40 tahun Pangeran Jayakarta wafat, Pangeran Sageri, ini makam Pangeran Sageri, beliau ini anak dari Sultan Banten ke-6, Sultan Tirtayasa Abdul Fattah. Nah, beliau datang atau hijrah dari Tangerang. Beliau setelah menang perang dengan VOC pada tahun 1654 dengan menancapkan batas wilayah antara Banten dan Batavia. Nah, itu disebutnya Tetengger. Nah, dari kata Tetengger itu menjadi nama kata Tangerang. Nah, beliaulah yang menancapkan Tetengger tersebut dengan Pangeran Sangiang atau Raden Arya Wangsadirja. Nah, makamnya Pangeran Sangiang itu dengan beberapa kerabat beliau itu di sebelah barat dari makam ini, sekitar 100 meter. Semua tokoh yang dipusarakan di komplek makam Pangeran Jayakarta memiliki hubungan kekerabatan dengan sang pangeran. Mereka juga mempunyai peran masing-masing dalam perjuangan Pangeran Jayakarta dalam mengusir penjajah Belanda. Nah, ini adalah istri daripada Pangeran Sageri, Ratu Rafiah. Beliau adalah anak dari Pangeran Sangiang, putri Pangeran Sangiang yang dinikah oleh Pangeran Sageri. Dalam sejarah kita ini kita tidak mengetahui makam istrinya beliau berada di mana gitu. Kita tidak mengetahuinya. Mungkin karena ini cucunya gitu ya, mungkin karena cucunya beliau, dan ini dulu satu komplek gitu kan. Pada tahun 1600 akhir, 1700 awal ini masih satu komplek semua. Berada di komplek pemakaman Pangeran Jayakarta, hati terasa tentram. Aura metafisika semakin kuat, membuat semua peziarah merasakan pengalaman-pengalaman spiritual. Setiap hari peziarah terus berdatangan, bahkan dari tempat-tempat yang jauh. Jumlah peziarah akan semakin meningkat berlipat-lipat di hari Jumat. Orang-orang datang dengan berbagai motivasi serta keinginan masing-masing. Ada yang mimpi diminta berziarah ke pusara Pangeran Jayakarta, ada pula yang kepingin menyepi agar hati terasa tentram. Itu kan kalau menurut saya pengalaman spiritual masing-masing ya, tidak bisa digeneralisasikan gitu. Mungkin dengan ini kan banyak kembang ya, orang-orang berziarah menabur kembang, jadi mungkin menyium wangi-wangian gitu. Mungkin seperti itu. Nah, ini adalah makam-makam anak cucu keturunan dari Pangeran Jayakarta, Pangeran Sageri, Pangeran Sangiang. Jadi ini bukan makam umum. Jadi makam komplek keluarga. Salah satunya adalah di situ ada makam keluarga daripada Raden Haji Oma Irama. Gitu. Di situ ada makam bapaknya Raden Burdah dan adik-adiknya. Di belakang ada makam ibunya. Melipir ke sisi timur ibu kota Jakarta, mampirlah ke kawasan tua Jatinegara Kaum. Disinilah letak makam Pangeran Jayakarta yang keramat. Tapi benarkah di sana ada pohon kiara berusia ratusan tahun yang memiliki banyak keajaiban? Lalu mengapa
Ada makam yang batu nisannya semakin tinggi. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terpaan hawa metafisika memang sangat kental selama berada komplek makam Pangeran Jayakarta. Banyak titik-titik mistik yang menyemburkan aura mistis. Salah satu yang menjadi pusat aura gaib adalah pohon besar berusia ratusan tahun. Pohon kresek ini seolah menjadi penjaga kelestarian makam Pangeran Jayakarta yang sepanjang tahun selalu ramai dikunjungi peziarah. Banyak keanehan dari pohon kresek atau pohon kiara itu. Misalnya saja, tidak pernah roboh menimpa masjid yang dibangun Pangeran Jayakarta. Ini kita lihat pohon yang cukup besar, kan? Cukup besar yang usianya memang sudah ratusan tahun, yang batangnya pun itu sangat besar sekali, gitu kan? Tetapi uniknya tidak patah. Di sini ada tiga jenis seperti pohon ini, yang besar-besar, satu di sana, satu di belakang. Ya saya kecil aja udah seperti ini gitu. Ini pohon saya kecilnya udah seperti ini gitu. Sudah sangat besar. Kalau mengotori sih daun-daun pastilah mengotori, tetapi yang perlu cukup takjub itu ketika pohon ini yang batangnya besar ini rubuh tetapi tidak menimpa cungkup masjid yang dibangun oleh Pangeran Jayakarta. Memang di komplek makam Pangeran Jayakarta berdiri masjid yang di beberapa sudut memancarkan aura tak biasa. Masjid ini konon dibangun tahun 1620 sebelum Pangeran Jayakarta wafat, sehingga usianya hampir sama dengan pohon tiara yang memiliki banyak keunikan. Seperti pohon peneduhnya yang keramat, masjid peninggalan Pangeran Jayakarta juga tidak boleh dianggap sembarangan. Banyak kejadian ajaib yang pernah dirasakan para jamaah. Salah satu yang istimewa adalah tiang yang masih asli sejak awal berdiri. Baik, ini masjid yang dibangun oleh Pangeran Ahmad Jakarta pada tahun 1620 Masehi. Nah, ini peninggalan yang sampai sekarang dipertahankan oleh ahli waris adalah 4 tiang Sokoguru. Nah, ini tiangnya masih asli nih. Dari awal bangun, Bang? Iya, dari awal membangun ini terus tembus sampai ke atas. Nah, ini ada seperti sarang lebah. Ya, di atas tuh, di tengah-tengah ada seperti sarang lebah, itu terdapat ukiran kembang Wijaya Kusuma dan ada tanggal berdirinya tahun ini di atas di ujung. Kemudian ini salah satunya adalah masih peninggalan mimbar ya, yang masih dipertahankan sampai sekarang. Ini udah keropok ya. Cuma didempul aja, udah pada keropok tuh, tetapi masih kita pertahankan. Maka begitulah, banyak yang tidak biasa di komplek makam Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Termasuk nisan milik guru sang pangeran yang bernama Kiai Syabdur Rahman. Orang yang memperhatikan nisan tersebut akan melihat bahwa batu kali yang dijadikan nisan akan bergerak semakin tinggi. Dan ada salah satu makam yang tadi saya bilang adalah Syekh Abdur Rahman, yang orang sekarang menyebutnya Kiai Abdur Rahman. Nah, beliau adalah salah satu guru pada zaman Pangeran Jayakarta. Dan uniknya batu nisannya itu dari batu kali semakin lama semakin tinggi. Nah, ini makamnya. Ini makam Kiai Abdur Rahman atau Syekh Abdur Rahman.
Dan ini adalah batu nisannya yang kalau kita lihat dia semakin lama semakin menancap ke dalam pohon buni ini. Seperti ini. Wallahu alam, tetapi secara zohir, secara kasat mata ya batu bisa meninggi seperti ini kan. Tapi benarkah hingga saat ini juga masih tersimpan tongkat keramat peninggalan Pangeran Jayakarta? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya keberadaan Masjid As-Salafiyah yang dinilai keramat karena dibangun oleh Pangeran Jayakarta tahun 1620. Ada satu tongkat keramat yang hingga saat ini masih bisa dijumpai. Tongkat itu hanya dikeluarkan setiap Jumat sebagai tongkat yang digenggam oleh khotib sholat Jumat. Berukuran panjang 1,5 meter, banyak yang percaya bahwa tongkat ini memiliki energi spiritual yang sangat tinggi. Dan ada salah satu tongkatnya yang tetap dipakai sampai saat ini, keluarnya setiap hari Jumat. Nanti hari Jumat kita keluarkannya itu. Iya, Jumat untuk sebagai tongkat untuk khotib. Iya betul, dari kayu dia. Dari kayu, dari zaman dahulunya. Peninggalan daripada para taruhun kita. Tongkat peninggalan Pangeran Jayakarta itu memang tidak pernah dikeluarkan kecuali di hari Jumat. Dianggap memiliki kekuatan batin, tongkat kayu itu sengaja disimpan di tempat khusus yang tidak semua orang mengetahui lokasi penyimpannya. Sesungguhnya, masih banyak peninggalan era Pangeran Jayakarta yang masih ada, tapi tidak disimpan di komplek masjid dan makam tokoh keramat itu. Enggak. Disimpan aja. Disimpan di ruangan ada kotak, nanti kita keluarkan setiap hari Jumatnya supaya menjaga, disimpan itu untuk menjaga pertama tidak hilang, kedua tidak dimakan oleh rayap. Alhamdulillah tidak, utuh. Dan kemudian kalau peninggalan-peninggalan lain seperti pedang, keris, tombak, segala macamnya itu dipegang oleh ahli waris masing-masing. Gitu. Karena memang di wilayah sekitar masjid ini khususnya umumnya RW 03 ini masih keluarga besar dari keturunan Pangeran Jayakarta, Pangeran Sageri. Dan uniknya di sini bahasanya bahasa Sunda. Ya dari Pangeran Jayakartanya turun-temurun nih. Makam Pangeran Jayakarta memang dikenal sangat keramat, sehingga banyak peziarah yang datang bahkan dari luar kota. Pada malam Jumat, komplek makam juga penuh oleh mereka yang berusaha ngalap berkah, melakukan tirakatan hingga membaca doa-doa agar keinginannya terkabul. Dan tidak sedikit yang merasakan karomah Pangeran Jayakarta. Pengalaman pribadian saya pun ketika menziarahi makam Pangeran Jayakarta, itu hati menjadi tenang dan apa yang saya butuhkan itu terpenuhi. Berkah dari wasilah makam Pangeran Jayakarta. Ketika saya baru nikah, itu saya ingin mempunyai anak, itu dimimpiin menziarahi makam Pangeran Jayakarta. Jadi setelah saya dimimpiin besok malamnya habis isya saya ziarah sampai subuh, dan selang 10 hari istri saya itu hamil. Banyak, tapi jangan sampai kita ngambil ke arah mitosnya. Kita kepada sejarahnya. Memang Pangeran Jayakarta ini kan dari keturunan-keturunannya memang dari Banten gitu kan, sampai ke Sunan Gunung Jati. Pangeran Jayakarta memang tokoh besar, sehingga dipercaya memiliki karomah. Hingga saat ini pusarannya di kawasan Jatinegara Kaum Klender Jakarta Timur selalu ramai oleh para peziarah. Inilah makam seorang yang nama besarnya abadi karena menjadi penguasa wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jakarta.
Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.